Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial singkat terkait dengan materi atau pembahasan kita di minggu atau pertemuan ke-11 ini. Seperti minggu kemarin, saya masih tetap menggunakan platform YouTube ya sebagai media pembelajaran jarak jauh kita, karena menurut saya dan menurut beberapa komentar dari mahasiswa yang lain gitu ya, sistem pembelajaran menggunakan video tutorial ini ternyata lebih efektif. Jadi saya memutuskan untuk tetap melanjutkan perkuliahan melalui video tutorial seperti ini. Apalagi ini kelas lab statistik ya. Jadi saya kira ini sangat relevan dan sangat membantu. Dan juga video seperti ini ya juga bisa bermanfaat kan untuk orang lain gitu yang bukan mahasiswa lab statistik ya. Nah, itu juga tentunya akan menambah pahala. Oke. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai analisis statistik menggunakan software olah data JAS ya, seperti minggu kemarin. Nah, tapi topik kali ini terkait dengan analisis t-test ya. Nanti akan kita bahas analisis independent sample t-test dan correlated atau pair sample t-test. Oke, yang pertama-tama silakan buka dulu aplikasinya ya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan data. Ya, di sini ada data independen dan data pair ya. Nah, seperti biasa kalian tinggal pergi ke file, lalu komputer ya, pilih folder data dimana kalian simpan ya. Oke, ini saya sudah ketemu foldernya. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama independent sample t-test. Saya klik filenya. Nah, oke. Ini datanya adalah data pegawai. Kalian juga sudah punya datanya ya. Nah, kemarin idenya independent sample t-test itu atau analisis t-test itu untuk apa ya? Analisis t-test ini kan masuk ke dalam kategori analisis inferensia ya, analisis statistik inferensia. Jadi analisis t-test itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata ya. Nah, pengujian perbedaan rata-rata itu kan ada dua jenis ya. Ada yang menggunakan data nominal dan ada yang menggunakan data interval atau rasio. Jadi kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan antara pendapatan pegawai swasta dengan pendapatan pegawai negeri atau PNS ya. Jadi kita pengen uji. Caranya gimana ya? Kita tinggal pergi ke t-test kan kemarin ya. Kita tinggal pergi ke t-test, kemudian pilih independent sample gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu. Tapi sebelum ke situ saya mau jelaskan dulu bahwa data ini ya, seperti yang kalian sudah punya juga datanya. Ini adalah data
value ini adalah pendapatan ya. Ini adalah angka penghasilan per bulan dari kedua kelompok data ini. Nah, karena ada dua kelompok, maka ini harus kita buat kategori kan. Harus kita bedakan. Untuk yang pegawai swasta sebagai kelompok 1 itu kita kasih simbol D1 ya. Kemudian untuk yang pegawai negeri atau PNS itu kita kasih simbol 2. Ya, ini hanya untuk membedakan saja. Setelah kita melakukan import data ya, kita sudah punya data seperti ini, tinggal ke menu t-test ya, kita pilih yang independent sample t-test karena data kita ini dia tidak saling berhubungan ya. Kalau berhubungan nanti kita menggunakan per sampel ya, karena dia tidak berhubungan maka kita pilih yang independent. Oke, seperti biasa akan muncul kan resultnya, tapi di sini masih kosong. Ini kita masukkan saja value-nya itu ke dependent variable, kemudian grouping variabelnya ya, masukkan pegawai. Ini kita lihat ada student, Wells, dan Man Whitney ya. Coba kita klik Man Whitney-nya juga. Nah, hasilnya dia langsung keluar kan ya. Di sini kita juga bisa menambahkan uji normalitas ya. Kita bisa menambahkan uji normalitas, dan kalau mau melihat equality of variance-nya juga bisa. Tinggal kita checklist ya. Nah, hasilnya dia akan langsung keluar. Oke, hipotesisnya apa kemarin? Bahwa H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata ya antara pendapatan pegawai swasta dengan PNS. H1-nya adalah terdapat perbedaan rata-rata antara pendapatan pegawai swasta dan PNS. Nah, hipotesisnya kan seperti itu ya. Maka kita pilih yang ini saja ya. Standarnya itu adalah grup 1 itu tidak sama dengan grup 2 ya. Kalau yang tengah ini grup 1 dia lebih besar dari grup 2. Dan yang ketiga itu grup 1 kurang dari grup 2. Ya, jadi kita pilih grup 1 tidak sama dengan grup 2. Artinya H0 itu tidak sama dengan H1. Oke. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini. Ya, kita lihat menurut pengujian t-test menggunakan teknik student itu probabilitasnya kurang dari 0,01. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kita bandingkan dengan alfa 5%. Misalnya kita pakai 5% atau tingkat kepercayaannya itu atau confidence levelnya itu 95%. Ya. Kita bandingkan. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulan yang kita ambil adalah terima H1 dan tolak H0. H1-nya apa tadi? Terdapat perbedaan rata-rata antara pegawai swasta dengan pegawai PNS. Ya, dia konsisten menurut student dan menurut Man Whitney sama. Ya, probabilitas ini 0,01 atau kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa. Maka kesimpulannya terima H1. Ya, terdapat perbedaan rata-rata antara pendapatan pegawai swasta dengan pendapatan pegawai PNS. Kemudian, nah di sini karena kita mencentang tes abnormalitasnya tadi ya, ini adalah normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Probabilitas untuk value 1 ya itu 0,054. Kemudian untuk yang value 2 itu 0,012. Jadi hipotesis untuk normalitas data itu apa? Ya, kita kan juga perlu hipotesis. Kalian sudah belajar juga kemarin
bahwa H0-nya itu adalah data berdistribusi normal ya. Kemudian H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Ini kalau kita menggunakan alfa 0,05 gitu ya. Ini artinya dia lebih besar kan. Sehingga untuk value 1 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa data tersebut bersifat normal atau distribusinya normal gitu ya. Nah, kalau yang value 2 ini bisa kita simpulkan dari nilai probability-nya itu dia datanya tidak berdistribusi normal. Ini kenapa dia tidak berdistribusi normal ya, dan ini juga sebenarnya hampir tidak berdistribusi normal, karena kita lihat ya jumlah data kita itu hanya 20 ya, sampelnya itu hanya 20. Sementara menurut para ahli gitu ya, berdasarkan pengalaman mereka ya yang dalam mengolah data statistik, data yang berdistribusi normal itu jumlahnya biasanya itu harus lebih dari 30 ya. Jadi jumlah datanya atau N-nya itu harus lebih dari 30. Sementara data kita kan hanya 20. Nah, kemungkinan ini yang menyebabkan data tersebut tidak berdistribusi normal atau sebaran datanya itu dia tidak merata gitu ya. Oke. Nah, solusinya kalau seperti ini ya, kita tinggal tambahkan N-nya saja kan, kita tambahkan sampelnya supaya agak lebih banyak. Oke. Nah, di bawah sini ada juga test of equality of variance ya, ini menggunakan teknik Levene ya. Nah, ingat H0-nya untuk test of equality of variance itu adalah variance data itu homogen atau sama. Kemudian untuk H1-nya itu variance datanya itu tidak sama atau tidak homogen. Di sini kita lihat probabilitasnya itu lebih besar dari alfa kan, 0,837. Sehingga kesimpulannya adalah kita tolak H1 terima H0. Artinya variance dari data yang kita punya ini itu adalah homogen atau sama. Nah, saya kira untuk independent sample t-test segitu saja ya, tidak terlalu sulit menurut saya. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian punya hasil analisis seperti ini ya, kita kan biasanya pengen memindahkan ya. Ini kalian bisa juga langsung mengcopy seluruhnya itu langsung ke Microsoft Word ya, dengan cara klik result di sini ada pilihan menu copy gitu ya. Atau kalau mau menghapus seluruh hasilnya juga bisa, remove all. Oke, atau kalau mau misalnya di sini saja independent sample ini saja bisa juga ya. Kalian copy yang ini saja. Nah, setelah selesai mengolah data, jangan lupa kalian simpan dulu filenya ya, save as ya, komputer pilih foldernya di mana. Oke, lalu ketikkan namanya itu ya, independent sample. Oke, kita simpan dengan type ya, tipe filenya itulah JAS ya, kita save. Nah, kalau kalian mau membuka filenya, tinggal pergi ke file yang tadi ya, open, pilih foldernya. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya. Ini adalah independent sample file independent sample, extensionnya sudah dalam bentuk JAS. Oke. Dari sini sebenarnya kalian juga bisa membuka file Excel, file CSV ya, file Excel CSV-nya langsung dari sini. Misalnya saya klik di sini 2 kali.
Excelnya itu dia akan muncul datanya. Sekarang kita coba, kalau tadi kan kita mencoba analisis t-test dengan independent sample. Nah, sekarang coba kita buka file yang per sample ya. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini dia datanya. Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Per sample ini fungsinya untuk apa sih? Analisis per sampel ini. Jadi sesuai dengan namanya, per itu dia berpasangan ya. Per sampel ini juga bisa disebut dengan correlated sample atau sampel yang berhubungan. Jadi dia datanya itu berhubungan. Misalnya di sini ada sebelum dan setelah gitu ya. Anggaplah ini misalnya sebelum krisis, nah ini setelah krisis. Ini anggaplah data penjualan produk A misalnya ya, sebelum krisis dan sesudah krisis. Jadi dia masih berhubungan kan, datanya itu produknya masih sama, namun waktunya saja yang berbeda ya. Ini mau kita lakukan uji perbedaan juga, perbedaan rata-rata. Apakah misalnya ada perbedaan penjualan antara sebelum krisis dan sesudah krisis ya, untuk produk A tadi. Kita langsung ke per sampel ya, t-test per sampel. Ini adalah sebelum, saya masukkan di sini setelah. Oke. Masih sama, kita masih menggunakan tekniknya students ya. Hipotesisnya sama, measure 1 tidak sama dengan measure 2. Normalitasnya mau dikeluarkan juga boleh ya. Oke, nah di sini kita lihat hasilnya. Probabilitasnya itu 0,594 ya. Ingat, hipotesis kita adalah H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah gitu ya. Kemudian H1-nya adalah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah ya, mengenai produk yang dijual tadi. Di sini probabilitasnya adalah 0,594. Dia lebih besar dari alfa 5%, 0,05. Maka kesimpulan kita adalah terima H0 dan tolak H1. H0 tadi apa? Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah ya. H1-nya terdapat perbedaan. Maka kesimpulannya adalah kita terima H0, tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah. Untuk normalitasnya tadi ya, data ini bersifat normal. Nah ya, karena dia lebih besar dari alfa 5%. Oke, nah saya kira untuk melakukan analisis t-test ya, baik itu independen maupun pair atau correlated, itu cukup mudah. Apalagi di JAS ini tampilannya sangat simpel kan ya, jadi membacanya juga mudah. Namun ya ini ya, JAS ini juga punya kekurangan ya, fiturnya itu agak sedikit kurang dibandingkan misalnya dengan SPSS gitu ya. Memang dia tampilannya lebih enak dilihat, lebih simpel, tapi ada beberapa fitur yang tidak bisa dilakukan di JAS ini gitu ya. Namun untuk pemula saya kira ini cukup lumayan ya, untuk mempermudah kalian belajar. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, sekian dan terima kasih ya. Stay home, stay healthy, dan sehat selalu ya. Jangan lupa kalian tinggalkan komentar di bawah jika kalian memiliki pertanyaan atau misalnya punya unek-unek ya, request,
Silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.